Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Xiao Yan menahan tangannya, dan Xuan Chongqi segera jatuh ke tangannya. Jari-jari kakinya dengan lembut menyentuh kehampaan. Tubuhnya segera berubah menjadi bayangan gelap. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan ular piton skala merah. Dia melambaikan penggaris raksasa di tangannya dan memukul piton skala merah di depannya. Mendesis. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba juga mengejutkan ular piton skala merah. Bagaimanapun, ini adalah Warcraft tingkat tinggi. Meskipun tinggal di Gobi Merah berlatih sepanjang tahun, kecerdasannya tidak kurang dari manusia. Oleh karena itu, untuk kecepatan mengerikan Xiao Yan, piton skala merah juga merasakan ancaman yang tidak dapat dijelaskan. Dengan raungan, piton skala merah memutar tubuhnya yang besar, dan kepalanya yang besar menghindar dengan fleksibel ke satu sisi. Pada saat yang sama, ekor ular besar menyapu dari belakang Xiao Yan dan mengenai kepala Xiao Yan secara langsung. Bersenandung, Xiao Yan secara alami jelas tentang angin kencang di belakangnya. Dia tidak mengubah gerakannya sama sekali. Tubuhnya berbalik. Raksasa Qi juga menyapu dengan ganas di depannya dengan postur yang aneh, dan pada saat yang sama, dia bertabrakan dengan ekor ular besar dari ular piton skala merah. King! Percikan api meledak, dan suara tabrakan emas dan besi tiba-tiba menyebar. Penguasa raksasa bersenandung untuk sementara waktu. Telapak tangan Xiao Yan yang memegang penguasa berat Xuan bergetar, dan ekor ular besar di depannya juga berguncang dengan sisik yang tersebar. Hai! Dengan satu pukulan dan satu sentuhan, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tidak enak untuk pertahanan fisik binatang itu. Dengan kekuatan fisik yang begitu kuat, tidak heran jika ular piton skala merah bisa berada di puncak Cilian Gobi dan bertahan di lingkungan ini. Ini benar-benar bukan generasi biasa, tetapi juga bagus. Untuk Xiao Yan, semakin banyak, semakin bisa membuktikan nilai piton skala merah. Dia tidak ingin bekerja keras, tetapi hasil akhirnya sangat sedikit. Mendesis. Tepat ketika tubuh Xiao Yan berhenti, di belakangnya, kepala ular besar tiba-tiba muncul, dengan mulut besar terbuka, penuh taring seperti sabit kematian, dengan kilau putih hutan dingin dan darah merah, dan menggigitnya di Xiao Yan. Jika ini robek olehnya, bahkan jika itu tidak mati. Benar saja, itu masih binatang. Itu tidak bisa mengubah sifat serangan diam-diam. Matanya tajam. Xiao Yan tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun karena kemunculan ular piton skala merah yang tiba-tiba. Begitu telapak tangannya berbalik, Xuan Chongqi menahannya di tangannya, dan langkahnya berubah. Langkah Tianjue ditampilkan dalam sekejap, dan bentuk tubuhnya berubah menjadi hantu. Ketika piton skala merah jatuh, bentuk tubuh Xiao Yan tampak berbahaya dan berbahaya. Dia menghindar dari mulutnya, dan bahkan huruf ular merah hampir menempel di punggung Xiao Yan. Niat membunuh haus darah yang dingin datang dari belakang. Xiao Yan berpikir jernih dan bertindak koheren tanpa penundaan. Dia berdiri di kehampaan dan mencondongkan tubuh ke depan untuk menghindari serangan ular piton skala merah. Pada saat yang sama, tubuh awalnya berubah kembali ke skala merah piton tiba-tiba dan aneh. Di mata sepasang dicat hitam, nyala putih tiba-tiba melonjak. Hampir pada saat yang sama, nyala putih sen seperti layar yang terangkat oleh angin, menutupi seluruh kaki raksasa dalam sekejap. Pada saat tubuh Xiao Yan berbalik, telapak tangan yang memegang Xuan Chongqi menahannya lebih keras. Lengan kanannya tiba-tiba melambai, otot-ototnya menegang, dan kekuatannya yang kuat dimuntahkan pada saat yang bersamaan. Itu seperti letusan gunung berapi. Pukulan berat, tidak memihak dan pukulan berat mengenai kepala piton skala merah. 7 kaki langit yang patah, 1 kaki. Dia sangat marah di dalam hatinya, dan api putih hutan tiba-tiba melonjak liar. Pada saat penguasa raksasa menyentuh kepala piton skala merah, nyala api berubah menjadi tenda penguasa bertenaga tinggi, seperti pisau tajam, mencoba memotong binatang itu darinya. Mendesis. Ketika Cimang menyeberang, cahaya bersinar seperti bintang di langit malam. Cahaya menyilaukan berlalu dalam sekejap. Cimang yang mengejutkan menyapu bagian kecil tubuh piton skala merah. Sisik ular yang keras runtuh seperti tembok kota. Di bawah skala ular dingin, daging dan darah mekar, dan darah merah menyembur keluar. Di bawah terik matahari, darah tampak sangat mempesona. Mengaum.
Raungan serak yang bodoh keluar dari mulut piton skala merah kesakitan. Sementara tubuh yang terakhir gemetar, awalnya sepasang mata segitiga ungu, tapi tiba-tiba menunjukkan cahaya merah. Hewan itu benar-benar marah oleh Xiao Yan. Sehat. Situasi di sini juga menarik perhatian 3 orang parubaya. Pada saat yang sama, ada 3 ular piton skala merah lainnya. Sepertinya bocah ini bukan kaisar petarung biasa. Dia bisa mengganggu binatang itu. Ketiga orang itu melihat luka besar di kepala ular piton skala merah. Darah merah mengubah wajah mereka. Hanya beberapa gerakan yang bisa membuat ular piton bersisik merah makan begitu menyakitkan. Sudah cukup untuk melihat kekuatan pemuda yang menyakiti yang terakhir. Siapa bocah ini? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di wilayah utara sebelumnya. Wajah mereka berubah satu demi satu. Mereka telah berkeliaran di wilayah utara selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang kaisar yang bertarung dengan bintang 9 muda. Kemunculan Xiao Yan membuat mereka sangat curiga. Mendesis. Pada saat berikutnya, piton skala merah membuka mulutnya, dan semangat juang merah dan kuning tiba-tiba menyembur keluar dan berubah menjadi kolom cahaya pertempuran, dengan momentum menghancurkan langit dan bumi, seolah-olah dia ingin meninju Xiao Yan melalui. Hei, apakah kamu ingin serius? Ya. Itu tidak menyenangkan terakhir kali. Aku akan menganggapmu sebagai batu ujian hari ini. Melihat penampilan piton skala merah, wajah Xiao Yan tidak bermartabat, tetapi ingin mencoba. Terakhir kali, wakil Aula Lord of the South Hall hanya di tengah-tengah dari bintang 9 Doudi, yang tidak cukup untuk membuatnya benar-benar memberikan kekuatan penuh. Kali ini, penampilan piton skala merah bisa membuat Xiao Yan mencoba dengan baik. Kekuatan yang kuat tanpa ampun melintasi langit. Kekosongan yang tak terlihat tampaknya menjadi cermin yang rapuh. Dalam sekejap mata, kolom cahaya pertempuran telah muncul di depan Xiao Yan. 7 kaki, 2 kaki. Sambil memegang penggaris raksasa di tangannya, dia menebasnya dari atas ke bawah. On penggaris menembak lagi, dan satu kakinya mematahkan pukulan piton skala merah. Berdengung. Hampir pada saat kolom cahaya pertempuran pecah, ekor ular besar dari piton skala merah datang di belakang Xiao Yan lagi. Tidak seperti terakhir kali ini, piton skala merah tidak memilih untuk bertarung dengan keras, tetapi membungkus tubuh Xiao Yan dengan ekor ular dengan kecepatan yang sangat cepat, meringkuk di ekor ular, dan kekuatannya yang mengerikan meletus pada saat ini, seperti mencubit semut, kita harus mencubit tubuh Xiao Yan. Tapi sayangnya, binatang itu jelas meremehkan cara Xiao Yan. Meskipun lengannya terikat dan Xuan Chongqi tidak dapat memulai, selain semangat juang, kekuatan fisik juga merupakan kekuatannya. Resolusi gambar yang kuat. Resolusi gambar emas. Kai. Kedua metode tersebut digunakan secara bersamaan. Cahaya keemasan makmur. Di bawah tubuh Xiao Yan yang tampak kurus, kekuatannya yang kuat seperti gunung Tai tiba-tiba terbangun pada saat ini. Ledakan. Tubuh bergetar hebat, dan gambar virtual besar hampir padat muncul di belakang Xiao Yan. Mengikuti gerakan tangan Xiao Yan, dia menggerakkan tangannya bersama-sama untuk membebaskan tubuh besar ular piton skala merah. Kemudian, di mata orang-orang yang tercengang di tempat kejadian, dia memeluk ekor ular piton skala merah, dan kemudian melambaikannya dengan keras, tanpa diduga, dia mengangkat seluruh tubuhnya. Kedua lengan bayangan maya itu membungkuk dari kiri ke kanan dan memegang ekor besar ular piton skala merah. Kekuatan yang mengerikan bahkan lebih baik daripada piton skala merah. Tanpa diduga, tubuh piton skala merah terangkat. Di lingkaran sekitarnya yang dibentuk oleh 3 ular piton skala merah lainnya, Xiao Yansheng mengangkat binatang raksasa di tangannya. Mata semua orang di lapangan segera ditarik dan menatap Xiao Yan satu demi satu. Wow, kerumunan tiba-tiba melonjak. Pada saat ini, mereka menunjukkan ekspresi terkejut di wajah hati-hati mereka. Bersama dengan 3 orang parubaya, mereka juga tersentak dan mengalihkan pandangan mereka yang luar biasa ke Xiao Yan. Orang ini, siapa dia? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ketiga orang parubaya itu tidak hanya terkejut, tetapi juga terkejut dan beruntung. Mereka tidak hanya terkejut dengan kekuatan mengerikan Xiao Yan, tetapi juga terkejut bahwa yang terakhir mengurangi lawan untuk mereka. Terlebih lagi, mereka beruntung tidak menyerang Xiao Yan sebelumnya. Jika tidak, sulit untuk mengatakan situasi mereka saat ini. Tanpa rekan setim yang begitu kuat, pukulan itu benar-benar fatal bagi mereka, tetapi untungnya, mereka tidak melakukan hal bodoh seperti itu.
His. Di lengan Xiao Yan, piton skala merah seperti pohon mati yang bergoyang tertiup angin. Dengan putaran sengaja Xiao Yan, itu bergetar berlawanan arah jarum jam. Tubuh besar tidak dikendalikan dengan sendirinya. Itu berayun dalam lingkaran sempit ini. Situasi yang seharusnya dikendalikan oleh piton skala merah sekarang ada di tangan Xiao Yan. His. Suara desisan angin yang pecah perlahan-lahan terdengar. Ayunan piton skala merah bahkan mempengaruhi 3 lingkaran pertempuran. 3 orang parubaya dan 3 ular piton skala merah juga menghentikan tabrakan sengit itu. Untuk ular raksasa seperti kincir angin ini, 3 kaisar yang bertarung dengan bintang 9 semuanya menatap heran, terutama ketika mata mereka tertuju pada Xiao Yan, yang menyebabkan adegan ini di tengah saat, kejutan di hatiku menjadi semakin intens. Mendesis. Munculnya adegan ini juga membuat 3 ular piton skala merah lainnya mengaum dan memutar tubuh mereka satu demi satu. Ekor ular besar itu mengaitkan tubuh piton skala merah yang berayun dari 3 arah untuk menghentikan bentuknya. Kekosongan yang tak terlihat itu sangat gelisah, dan tubuh binatang di lengan Xiao Yan berhenti. Hampir pada saat yang sama, piton skala merah yang kembali ke kesadaran di lengannya juga tiba-tiba memutar tubuhnya, dan kepala yang terlempar tiba-tiba berbalik. Pada saat pot darah terbuka, kolom cahaya pertempuran besar meledak dan diarahkan ke Xiao Yan. Dengan mencibir, Xiao Yan melihat cahaya pertarungan datang, tetapi bayangan virtual memegang ekor ular piton skala merah terlempar dengan ganas. Kekuatan raksasa yang mengerikan membuat ekor piton skala merah segera lepas kendali di depan Xiao Yan. Bang! Suara tabrakan tumpul dari sebuah pukulan dikirim, dan tiba-tiba kulitnya terkoyak dan darah memercik kemana-mana. Deru rasa sakit berubah menjadi gelombang-gelombang suara yang tak terlihat, menyapu seluruh dunia. Binatang benar-benar binatang. Mereka berjuang keras sendiri. Sebuah seringai datang dari sudut mulutnya, dan tubuh Xiao Yan melintas. Dia langsung datang ke langit di atas ekor ular yang berputar dengan keras. Dia melihat ekor ular besar dengan tulang putih tebal dan darah menetes. Xiao Yan, lihat darahmu, biarkan aku membantumu menghentikannya. Pada saat yang sama ketika tangisan dingin jatuh dari mulutnya, api putih hutan tiba-tiba membakar permukaan tubuh Xiao Yan, mengubah seluruh dirinya menjadi manusia api. Minum. Pada saat api menutupi tubuhnya, tubuh Xiao Yan langsung ditembak jatuh. Seluruh orang itu seperti meteor. Dalam auman ular piton skala merah yang lebih menyakitkan, dia menusuk ekor ular piton skala merah. Mengaum. Raungan berubah dari tajam menjadi bisu menjadi sunyi, tetapi rasa sakitnya, bahkan tanpa pengalaman pribadi, masih menyeramkan. Jejak api yang membakar menyebar ke seluruh bagian kecil tubuh ular piton skala merah. Darah memang berhenti, tetapi seiring dengan apa yang dihentikan, ada kendali ular piton skala merah di atas ekor ularnya sendiri. Mendesis. Setelah rasa sakit, ada kegilaan yang lebih kejam. Tubuh besar piton skala merah berputar dengan keras, terlepas dari apapun, berlari ke Xiao Yan. Kecepatan yang sangat cepat dan tubuh besar yang luar biasa. Pada saat yang sama, 3 piton lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada Xiao Yan saat ini. Namun, saat mereka bersiap untuk menyerang yang terakhir, ketiga pria parubaya itu mengelak dan memblokirnya. Adik kecil, aku tidak bisa membayangkan bahwa kamu masih ahli tersembunyi seperti kami. Beri kami 3 hewan ini. Untuk mereka, tolong. Ketiga orang parubaya itu menyeringai. Situasi saat ini tidak diragukan lagi adalah apa yang ingin mereka lihat. Tentu saja, itu yang paling tidak mereka harapkan. Siapa sangka seorang pemuda berbaju hitam memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan sebagai kaisar pertempuran bintang 9, mereka juga bermartabat untuk itu. Untungnya, mereka berada di depan yang sama dengan yang pertama. Mendengar tawa 3 orang parubaya, Xiao Yan juga mengangguk berat. Tidak diragukan lagi yang terbaik adalah ketiganya dapat membantunya menyeret 3 piton skala merah lainnya. Langkah kakinya berubah, dan langkah Tianjue sesuai keinginan. Dia dengan mudah menghindari pukulan piton skala merah. Xiao Yang ingin bergerak, tetapi kemudian dia mengerutkan kening dan melihat ke bumi di selatan. Dengan kekuatan jiwanya sendiri, dia samar-samar bisa merasakan beberapa bau tidak jelas lainnya mendekat ke sini. Matanya menyipit, Xiao Yan melambaikan tangannya dan memblokir serangan piton skala merah. Kemudian,
Dia perlahan berbalik dan mengalihkan pandangannya ke piton skala merah. Sepertinya situasi saat ini tidak memungkinkan saya untuk menunda lebih lama lagi. Kalau begitu, saya hanya bisa membuat keputusan cepat. Dengan senyum tipis, piton skala merah sepertinya mengerti dan meraung. Terlepas dari itu, dia pertama kali bertabrakan dengan Xiao Yan. Mendesis. Menghadapi piton skala merah yang mendekat, Xiao Yan tidak menghindar. Tubuhnya sedikit bergetar, dan bayangan virtual di belakangnya bergetar hebat. Mengikuti tubuh Xiao Yan, dia muncul di depan piton skala merah dalam sekejap. Dibandingkan dengan tubuh kedua sisi, mereka seperti gunung dan sungai dan bukit datar. Ditambah dengan gerakan yang tampaknya gila ini, di mata orang biasa, saya khawatir saya hanya bisa mengaitkan 4 kata. Pohon penyesalan lalat capung. Namun, ini tidak terjadi. Lengan kanannya ditekuk dan tinjunya terkepal. Gambar virtual di belakangnya sama dengan Xiao Yan. Menghadapi piton skala merah besar, Xiao Yan tidak memiliki gerakan yang terlalu mewah. Sebaliknya, dia menabrak keras dengan cara yang paling langsung. Bang! Dengan satu pukulan, kekosongan di depan Xiao Yan runtuh, dan kekuatan mengerikan memadatkan dinding angin tak terlihat di depannya. Sisik ular yang keras hanya bertahan kurang dari 1 napas, dan daging dan darah di bawahnya bahkan lebih rentan. Kekuatan mengerikan mengalir keluar, dan tubuh piton skala merah tenggelam dengan cepat seperti bola berventilasi. Suara patah tulang terdengar seperti tuts piano. Sangat menyedihkan sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Binatang besar itu dihentikan oleh tinju Xiao Yan. Tubuh yang terakhir berdiri diam, tetapi piton skala merah dipaku ke kekosongan. Terlepas dari kekuatan besar yang mengalir keluar dari tubuhnya, itu tidak membantu sama sekali. Dengan seluruh kekuatannya, bahkan piton skala merah bukanlah lawan Xiao Yan sama sekali. Mengaum. Teriakan itu bercampur dengan kegilaan. Piton skala merah berjuang untuk memutar kepalanya yang besar dan membuka mulutnya. Taring yang tak terhitung jumlahnya menutup seperti hantu. Kemudian, di mata orang-orang di sekitarnya, dia menelan Xiao Yan. Munculnya adegan ini, bahkan 3 kaisar bintang 9 yang bertarung, tidak bisa tidak terkejut karenanya. Bocah ini tidak akan. Begitu wajah ketiganya berubah, mereka tahu kengerian piton skala merah dengan sangat baik. Setelah ditelan oleh ular piton skala merah, mereka tidak perlu memikirkan hasilnya. Saat ini, ketika Xiao Yan ditelan oleh ular piton skala merah, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang akhir hidupnya. Aduh, bahkan jika kamu memiliki kepercayaan penuh, kamu tidak dapat menyeretnya seperti ini, menyakiti dirinya sendiri. Ketika ketiganya menghela nafas, mereka tidak tahan untuk mengerutkan kening. Dengan postur vertikal seperti itu, mereka masih mematahkan diri. Namun, pada saat ini, orang-orang yang hadir tiba-tiba menemukan bahwa piton skala merah tidak memiliki gerakan lagi setelah menelan Xiao Yan ke dalam mulut. Sampai setelah 10 napas, mereka secara bertahap melihat bahwa permukaan tubuh piton skala merah ditutupi dengan lapisan tipis es dingin. Apa itu? Semua orang terkejut. Saat mereka curiga, terdengar bunyi klik kecil dari tubuh ular piton skala merah. Wajah kaisar pertempuran yang kuat di sekitar tiba-tiba berubah sedikit, dan mereka mundur dengan hati-hati. Adapun sisi lain, pertempuran antara 3 kaisar yang bertarung dengan bintang 9 dan 3 ular piton skala merah masih berlangsung semakin sengit. Bang! Ledakan tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Warna wajah di tempat kejadian berubah dari waktu ke waktu. Saya dengan jelas melihat bahwa piton skala merah di mulut Xiao Yan beberapa saat yang lalu meledak di depan mereka. Adegan aneh seperti itu mengejutkan semua orang yang melihatnya dan entah kenapa merasakan ledakan ketakutan. Selanjutnya, adegan yang mengejutkan semua orang bahkan lebih muncul kembali. Dengan ledakan tubuh ular piton skala merah, sosok seorang pemuda berjubah hitam muncul di hadapan semua orang lagi tanpa cedera. Siapa lagi yang bisa ada, bukan Xiao Yan, di gobi yang tak terbatas, matahari yang terik menggantung tinggi, seperti bola api, melepaskan suhu tinggi yang menyengat dan membakar bumi di bawahnya. Pada saat ini, di atas gobi yang berantakan, sekelompok orang dan 3 piton berdiri tinggi di langit, dan udara panas dipenuhi dengan ketegangan. Hasil dari pertempuran sengit beberapa saat sebelumnya masih tidak merata, tetapi saat ini, mata mereka menatap seorang pria muda berbaju hitam. Yang terakhir berdiri tegak dalam kehampaan. Setelah satu tangan negatif, tangan lainnya terulur ke depan.
Api putih hutan perlahan naik di telapak tangannya, dan suhu tinggi yang mengerikan yang dilepaskan bahkan lebih menakutkan. Dibandingkan dengan terik matahari yang menggantung di atas kepala, nyala api putih gelap ini bahkan lebih mengerikan. Melihat pemuda yang tidak terluka berjubah hitam di lapangan, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan 3 kaisar pertempuran bintang 9 juga sangat terkejut saat ini. Tentu saja, yang lebih menakutkan adalah sisa 3 ular piton skala merah. Melihat teman mereka mati dengan sangat aneh di depan mereka, bahkan jika mereka secara alami haus darah, mereka juga takut. Di langit, telapak tangan Xiaoyan perlahan ditarik dengan nyala api yang naik. Pada saat yang sama, esensi darah seukuran kepalan tangan yang dibungkus di tengah api juga dimasukkan ke dalam cincin oleh Xiaoyan. Esensi darah ini adalah piton skala merah. Ini berisi kekuatan yang sangat kuat dan kejam. Kekuatan itulah yang dibutuhkan Xiaoyan untuk memuaskan dagingnya. Namun, jumlah ini tampaknya tidak memuaskan. Singkirkan esensi darah, mata Xiaoyan berbalik, dan matanya yang dingin langsung menembak ketiga ular piton skala merah yang tersisa. Mata Shen Leng membuat tubuh ketiga raksasa itu sedikit gemetar. Di depan kekuatan absolut, penampilan yang kuat tidak dapat mewakili apapun. Sementara mata Xiaoyan tertuju pada 3 ular piton skala merah, 3 kaisar pertempuran bintang 9 juga melintas dan datang ke sisi Xiaoyan. Kemudian, mata mereka yang penuh dengan mesin pembunuh juga tertuju pada 3 ular sanca. Situasi asli 3 hingga 4 tidak berubah, tetapi hubungan antara pemburu dan mangsa telah sangat berubah. Mengaum. Dalam raungan rendah, 3 piton skala merah mundur tanpa sadar. Dalam menghadapi situasi ini, jika mereka terus bertahan, mereka mungkin membayar harga yang lebih menyakitkan. Praktis, melarikan diri menjadi satu-satunya pilihan bagi ketiga raksasa itu. Dalam kehampaan, Xiaoyan melihat kepergian ketiga pria itu dan tidak bermaksud menghentikan mereka. 3 orang parubaya di sekitarnya juga menghela nafas lega. Ketika ditentukan bahwa 3 napas benar-benar menghilang dalam jangkauan persepsi mereka, ketiga orang itu menghela nafas panjang, pulih, melengkungkan tangan mereka ke arah Xiaoyan, memeluk kepalan tangan mereka dan berkata sambil tersenyum. Hehe, masalahnya kali ini, terima kasih kepada Tuan, jika tidak, kami tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Matanya berbalik dan melihat ekspresi santai di wajah ketiga orang parubaya itu, tetapi Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Kalian bertiga, ini bukan waktunya untuk bersantai. Aku merasa napas lain akan datang, ke arah kami. Jika kami terus tinggal di sini, saya khawatir kami akan menghadapi lebih banyak masalah, jadi tolong tunjukkan kami jalan dan pergi dari sini dulu. Mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah ketiga orang parubaya itu tercengang. Mereka tidak merasakan napas mendekat. Namun meski begitu, setelah melihat kekuatan Xiaoyan, 3 orang saat ini tidak meragukan yang pertama. Mengangguk, ketiganya segera memanggil pejuang kuat yang tersisa. Setelah menunjukkan arah, mereka segera pergi ke utara. Setelah suasana tegang sebelumnya, orang-orang ini semua gugup saat ini. Mereka tidak berani bersantai sedikit pun di sepanjang jalan, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari biasanya. Tapi tak terlihat, kerumunan itu mengikuti punggung Xiaoyan. Adapun 3 kaisar gayung bintang 9, mereka tersebar untuk memimpin. Untuk adegan dalam tim ini, 3 orang parubaya harus sedikit malu di hati mereka, tetapi mereka tidak berani memperlambat kecepatan mereka. Tidak lama setelah kelompok itu meninggalkan tempat perang sebelumnya terjadi, memang benar beberapa hewan raksasa berlari dengan marah, dan momentum mereka yang menjulang tidak lebih buruk dari piton skala merah sebelumnya. Saya tidak dapat membayangkan bahwa jika kelompok orang ini terus tinggal di sini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup hari ini. Merasakan napas yang mengerikan dan kuat dari kejauhan, wajah ketiga orang parubaya itu berubah satu demi satu, dan bentuk tubuh mereka yang terbang ke depan menjadi sedikit lebih cepat. Pada saat yang sama, di mata seperti Xiaoyan, mereka secara tidak sadar tampak sedikit hormat. Tidak lama kemudian kelompok orang ini meninggalkan daerah perang sebelumnya. Pada saat yang sama, matahari yang semula menggantung juga tanpa sadar jatuh di ufuk barat. Saat itu menjelang senja, dan waktu hari akan segera berakhir. Apa yang menanti orang-orang ini adalah malam panjang dan pendek lainnya. Pada saat yang sama, akan ada hari esok yang tidak diketahui. Saat senja, di bawah bimbingan 3 kaisar yang bertarung dengan bintang 9, tim untuk sementara berhenti di depan sebuah batu aneh. Di Cilian Gobi, bahkan di malam hari,
Angin yang berhembus di udara masih tak tertahankan. Oleh karena itu, batu aneh ini telah menjadi tempat yang sangat baik bagi mereka untuk sementara menghindari angin kencang. Segera setelah orang-orang ditempatkan di bawah batu-batu besar ini, langit menjadi gelap. Setelah berterima kasih kepada Xiao Yan lagi, ketiga orang parubaya itu membubarkan diri di sekitar kerumunan dan memperhatikan sekeliling mereka dengan cermat. Dibandingkan dengan siang hari, Cilian Gobi di malam hari pasti akan menjadi lebih berbahaya, itulah salah satu alasan mengapa mereka berhenti. Adapun Xiao Yan, dia sedang duduk di atas batu besar dan membalikkan telapak tangannya. Esensi darah dari piton skala merah yang diperoleh pada siang hari muncul di telapak tangannya lagi. Lapisan tipis api putih mori membungkus darah yang kental. Bahkan jika itu diisolasi oleh api, kekuatan kekerasan masih tumpah. Napas yang kesal membuat darah orang mendidih dan mau tidak mau ingin mengaum. Melihat esensi darah di depannya, Xiao Yan tersenyum. Kekuatan kekerasan inilah yang dia butuhkan. Sayangnya, hanya esensi darah dalam piton skala merah ini yang tampaknya kurang. Hari ini, jika bukan karena menghindari orang-orang nanti, Xiao Yan benar-benar tidak ingin membiarkan ketiga orang itu pergi dengan mudah. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Bahkan jika dia tidak ragu-ragu, mulutnya terbuka dan isapan menyembur keluar dari mulutnya. Tanpa diduga, dia menelan semua darah seukuran kepalan tangannya ke perutnya. Ketika esensi darah ini memasuki tubuh Xiao Yan, ia segera mengirimkan kekuatan kekerasan yang sangat kuat, membentuk lingkaran gelombang berwarna darah, yang mengamuk di tubuh Xiao Yan, seolah-olah menghancurkan meridian dan organ internalnya bersama-sama. Untuk situasi ini, tentu saja, mereka semua berada di bawah kendali Xiao Yan. Jika mereka bisa membiarkannya masuk, mereka tidak akan siap. Ketika hati tergerak, api putih hutan tiba-tiba muncul di mana-mana di tubuh, membungkus semua meridian dan tulang. Tidak peduli bagaimana kekuatan dalam esensi darah bertabrakan, itu tidak memainkan peran apapun. Dengan penglihatan batin, api yang berbeda menggumpal menjadi jari, dan tanpa ragu-ragu, dia mengangguk pada darah merah cerah. Bang! Dengan sedikit suara tumpul, masa esensi darah seukuran kepalan tangan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi manik-manik darah kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan hujan lebat. Dalam sekejap mata, itu tersebar di seluruh tubuh Xiao Yan dan dengan cepat menyatu menjadi tulang dan daging. Jika Anda ingin menggunakan esensi darah ini untuk memuaskan daging, cara terbaik adalah melepaskan sepenuhnya kekuatan esensi darah ini dan membiarkan kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar meledak di setiap sel di mana-mana di tubuh Xiao Yan, dan biarkan mereka meledak dan menghancurkan. Untuk proses ini, Xiao Yan hanya membutuhkan kesabaran. Bang-bang, manik-manik darah kecil itu tenggelam ke dalam otot, dan kemudian meledak seperti balon. Kekuatan destruktif yang kejam sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Kekuatan yang kuat berubah menjadi gelombang energi dan membombardir setiap sel terus-menerus. Dalam waktu singkat, rasa sakit dari robekan otot segera datang dari seluruh tubuh Xiao Yan. Intensitas rasa sakit yang parah seperti hujan lebat yang menimpanya. Rasa sakit parah yang sangat merangsang saraf lebih seperti ditusuk oleh jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam esensi darah dari piton skala merah adalah kekerasan, setelah penguraian yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya telah banyak berkurang. Setidaknya, itu tidak akan membawa dampak negatif pada Xiao Yan sendiri. Namun, metode pemurnian ekstrim ini masih membuat orang kedinginan. Rasa sakit yang merobek jiwa sangat bisa ditoleransi. Namun, meskipun demikian, Xiao Yan saat ini, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa ini, tidak berani memiliki ketegangan di tubuhnya. Perlawanan apapun akan memengaruhi manfaat lonjakan yang dibawa kepadanya oleh esensi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan harus membuat tubuhnya menerima kekuatan ini dengan sempurna tanpa perlawanan, seluruh prosesnya pasti akan sangat menyakitkan. Untungnya, yang paling bisa ditanggung Xiao Yan adalah rasa sakit. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan, Anda harus membayar sesuatu. Jika Anda tidak dapat menahan rasa sakit, itu hanya dapat membuktikan bahwa Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kekuatan, tetapi kenyataannya adalah bahwa dia melakukannya. Setelah 2 jam penderitaan yang menyakitkan, esensi darah dari piton skala merah di tubuh Xiao Yan akhirnya benar-benar dikonsumsi, dan dalam proses ini, Xiao Yan tidak memiliki perlawanan.
Dia membiarkan kekuatan yang terkandung dalam esensi darah meledak di tubuhnya dan menarik kekuatan dari kehancuran lagi dan lagi. Merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Xiaoyan gemetar dan menghela napas. Setelah 2 jam, otot-otot di seluruh tubuhnya secara tidak sadar mengencang, dan setiap sel otot mengembang beberapa kali, terutama kekuatan tersembunyi. Sementara esensi darah itu dikonsumsi, mereka juga membawa rangsangan besar ke tubuh Xiaoyan, tetapi mereka bahkan bisa dengan jelas merasakan bahwa setiap sel otot Xiaoyan bernafas dengan liar seolah-olah telah mengalami latihan keras. Meskipun Xiaoyan sengaja mengendurkan tubuhnya, penampilan tubuhnya saat ini masih terlihat sangat kuat. Bisa dibayangkan jika Xiaoyan sembuh total, kekuatan fisiknya akan kuat sampai level berapa. Sampai setengah jam kemudian, Xiaoyan berangsur-angsur tenang dan duduk lagi. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mengolah kekuatan fisik. Budidaya kekuatan fisik perlu santai, lambat dan ketat. Hanya setelah istirahat yang cukup kita dapat memastikan bahwa tubuh fisik tidak rusak. Yang disebut ekstrim akan berbalik. Begitu kita ingin sukses, itu akan mempengaruhi fondasi Xiaoyan sendiri. Jantung membaca sebuah gerakan, dan kekuatan jiwa besar di tengah alis segera dicurahkan. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi 9 inkarnasi di sekitar tubuh Xiaoyan. Sejak meninggalkan Sujiashai, Xiaoyan telah memusatkan sebagian besar pikirannya pada 9 inkarnasi ini kecuali dalam perjalanannya. Dengan batu roh tingkat tinggi sebagai sumber energi, kultivasi 9 inkarnasi secara alami meningkat pesat. Hingga saat ini, semua pencapaian kultivasi dari 9 inkarnasi telah memasuki keadaan jangka menengah dari 6 kaisar yang bertarung, dan kekuatan mereka dapat dikatakan sangat kuat. Bahkan, 9 inkarnasi diintegrasikan menjadi satu, dan kultivasi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka dapat mencapai tahap awal kaisar pertempuran bintang 7. Kekuatan tempur mereka tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada banyak kaisar pertempuran biasa. Selain itu, dengan Noumenon Xiaoyan, kekuatan tempur mereka bahkan lebih kuat. Dengan jentikan jarinya, 3 pita dipancarkan. Itu adalah 3 batu roh tingkat tinggi. Di bawah penutup yang disengaja dari Xiaoyan, napas energi yang luar biasa di dalamnya tidak menyebar keluar, dan cahaya susu yang menyilaukan dari Lingxi juga ditutupi. Betapa berharganya batu roh tingkat tinggi. Bahkan mereka yang kuat di lingkungan sumber pasti akan tergerak olehnya. Bagaimana Xiaoyan bisa mengeluarkannya sesuka hati? Demi asuransi, dia memasang jalan kosong padanya, yang tidak hanya menutupi nafas energi besar yang terkandung dalam batu roh tingkat tinggi itu sendiri, tetapi juga menutupi cahayanya sendiri. Namun meski begitu, Xiaoyan tetap memilih tempat batu yang tinggi agar tidak terlalu dekat dan membuat batu roh ditemukan oleh orang luar. Kemudian, 3 pita ditangguhkan di depan 3 inkarnasi. Di bawah bimbingan Xiaoyan, energi murni dicurahkan dan dengan cepat menghilang ke dalam tubuh 9 inkarnasi. Ketika cahaya matahari terbit naik perlahan dari timur jauh keesokan harinya, orang-orang yang telah beristirahat sepanjang malam telah menghilang. Mereka hanya bisa meninggalkan beberapa jejak di tanah yang tertutup kerikil. Kelompok orang ini telah menginjakkan kaki di perjalanan lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, perjalanan masih sulit, tetapi entah bagaimana, kecepatan semua orang meningkat pesat. Sepanjang jalan, semua orang mengambil Xiaoyan sebagai inti dan mencoba mengikuti langkah pemuda itu. Meskipun prosesnya lebih lelah daripada beberapa hari yang lalu, orang-orang ini juga terkejut menemukan bahwa kekuatan internal mereka tampaknya menjadi jauh lebih tebal. Dengan cara ini, perjalanan yang awalnya membosankan justru membuat orang-orang ini aktif secara mental. Pada siang hari di hari ketiga, lingkungan antara langit dan bumi di sekitar kelompok itu berangsur-angsur berubah. Jauh dari sana, kita bisa melihat barisan pegunungan yang tak berujung di ujung pandangan kita. Ada Gunung Beiji, aula utama Aula Beihuang. Ketika Xiaoyan melewati Cilian Gobi, di Gunung Beiji saat ini, dia menerobos aula selatan dari Aula Gurun Utara di wilayah sumber belum lama ini. Pada saat ini, dia juga berdiri di aula utama Aula Gurun Utara. Apa yang kamu bicarakan? Aula selatan dihancurkan. Aula selatan dari Aula Gurun Utara saya dihancurkan oleh seorang anak laki-laki berbulu. Anda adalah master aula yang baik. Di kursi utama di aula utama, seorang pria parubaya mengenakan jubah brokat dan dengan wajah bermartabat mengerutkan kening. Dia memandang dengan marah pada tuan aula selatan yang berdiri di tengah aula utama, dan nada suaranya sangat rendah.
Penghancuran Aula Selatan adalah pengabaian tugas bawahan saya. Saya bersedia menerima hukuman, tetapi pada saat itu, bawahan saya berada pada titik kritis terobosan. Mereka benar-benar tidak punya waktu untuk memisahkan diri. Itulah mengapa bencana besar ini terjadi. Saya harap Aula Tuhan akan memperhatikan. Penguasa Aula Selatan melengkungkan tangannya ke arah pria parubaya di kursi utama. Dia mengakui kesalahannya, tetapi dia sepertinya meminta pujian. Oh, terobosan. Apa maksudmu dengan itu? Kamu telah menembus lingkungan sumber. Mendengar pidato itu, pria parubaya di kursi utama segera menyipitkan matanya, dan cahaya di kedalaman pupilnya sedikit berkedip, tetapi dia tahu mengapa harus bertanya. Ya, saat itu, bawahan saya tidak berada di Aula Selatan, tetapi memilih tempat lain untuk menerobos. Karena itu, saya tidak tahu apa yang terjadi di Aula Selatan. Ketika saya kembali ke kota, itu sudah berantakan. Hanya ketika saya sedang panik, saya bergegas untuk meminta maaf. Tuan Aula Selatan menundukkan kepalanya, tetapi ada seringai di mulutnya. Apa yang disebut permintaan maaf adalah omong kosong. Jika kultivasinya tidak menembus, orang-orang di depannya tidak akan dengan mudah memaafkannya, tetapi sekarang dia dan dia sama-sama kuat di lingkungan sumber. Di bawah level yang sama, yang terakhir akan takut padanya. Mengapa dia harus meminta kejahatan? Oh, jadi begitu. Tuan Aula tiba-tiba memasang ekspresi tercerahkan di wajahnya. Mendengar ini, Tuan Aula Selatan tersenyum pada dirinya sendiri, tetapi kemudian. Tapi karena Anda datang untuk meminta maaf, mengapa Anda menekankan terobosan Anda di alam sumber? Mengapa? Menurut Anda saya tidak bisa melihatnya. Atau apakah Anda berpikir bahwa kultivasi telah menembus alam sumber, saya akan takut? Dari kamu. Suara kata-kata yang penuh makna sombong bergema di aula, dan kekuatan yang kuat dan sangat kuat menyapu pria parubaya di kursi utama dalam sekejap. Kekuatan yang mengerikan membuat seluruh aula berdengung pada saat ini. Bang! Tekanan tanpa ampun jatuh di kepala Tuan Aula Selatan. Sebelum dia bisa pulih, kekuatan mengerikan telah menekan tubuhnya ke bawah, dan dia berlutut di tanah dengan keras, dan seluruh tubuhnya benar-benar tertekuk. Bersenandung. Dengan dengungan yang membosankan, begitu tenggorokan utama Aula Selatan terasa manis, ada bau manis amis yang samar. Hampir pada saat yang sama, rasa panik yang kuat melonjak dari lubuk hatiku, disertai dengan kengerian yang tiada taraf. Dia meremehkan energi yang terkandung dalam yang kuat di Hua Yuanjing. Aku tidak berani. Wajahnya pucat dan dia berada di bawah tekanan mengerikan yang dibawa oleh Aula Lord. Tuan Aula Selatan menyadari bahwa celah antara dia dan yang terakhir itu seperti selokan di langit. Meskipun mereka berdua kuat di lingkungan sumber, kultivasinya jauh dari lawan yang terakhir. Jika Aula Lord benar-benar ingin melawannya, hasilnya akan menjadi eksistensi yang bergulir. Sebaiknya buang jauh-jauh pikiranmu. Kamu harus ingat siapa bos di hutan belantara utara ini. Jika kamu ingin meluruskan, kamu juga harus melihat berapa banyak yang kamu miliki. Matanya dingin pada penguasa Aula Selatan. Penguasa Aula Selatan ironis di dalam hatinya. Dia telah mampu mendominasi gurun utara selama bertahun-tahun. Orang macam apa yang belum pernah dia lihat dan orang kuat macam apa yang belum dia bunuh. Jika orang di depannya bisa mematuhinya, dia akan menjadi anjing yang setia di bawah komandonya, tetapi jika tidak, itu akan menjadi masalah besar untuk membunuh dan membesarkan lagi. Bangunlah. Sekarang Aula Selatan telah dihancurkan dan sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Meskipun kamu punya alasan, bagaimanapun Aula Selatan berada di bawah yurisdiksimu. Selain hal-hal ini, pasti ada hukumannya. Bagaimana menurut Anda? Setelah beberapa kata dingin, Aula Lord mengambil kembali otoritasnya. Karena tujuan mengetuk gunung dan mengguncang harimau telah tercapai, dia secara alami tidak perlu memaksa lagi. Kalau tidak, dia takut itu hanya akan menjadi bumerang. Itu bukan hasil yang ingin dia lihat. Pada saat ini, Tuan Aula Selatan juga dikejutkan oleh kultivasi pria parubaya yang mengerikan di kursi utama. Dia tidak berani membantah kata-kata yang terakhir, bahkan jika dia mengangguk. Kalau begitu, aku tidak akan terlalu malu untukmu. Kembali dan bangun kembali Aula Selatan, dan biarkan mereka yang berani menertawakan Aula Tandus Utaraku membayar harga yang pantas mereka terima. Kamu harus memberi tahu mereka siapa yang memiliki final katakan dalam kekurangan utara. Iya, Tuan Aula Selatan mengangguk dengan hormat,
dan tubuhnya yang setengah berlutut sedikit gemetar dan naik dari tanah. Setelah membangun kembali Aula Selatan, saya menghukum Anda untuk tidak meninggalkan Aula Selatan selama 5 tahun. Anda harus tinggal di Aula Selatan jika terjadi sesuatu. Ini adalah hukuman Anda karena melalaikan tugas. Bagaimana menurut Anda? Dewa Kuil mengambil kembali sikap dinginnya dan berkata dengan lembut. Yang terakhir segera mengangguk ketika dia mendengar pidato itu dan tidak diizinkan meninggalkan Aula Selatan selama 5 tahun. Hukuman ini hampir tidak ada artinya baginya. Mungkin ini juga merupakan sarana bagi Aula Lord untuk menerima yang terakhir. Setelah beberapa kata lagi, Raja Aula Selatan meninggalkan Aula di bawah tanda pria parubaya di kursi utama, tetapi dalam sekejap mata, Aula besar ini menjadi kosong lagi. Pria parubaya itu duduk di kursi dalam diam, mengerutkan kening dengan lembut, dan jari telunjuk tangan kanannya yang diletakkan di sandaran tangan mengetuk sandaran tangan dengan lembut, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Mendesis. Tiba-tiba, di sudut gelap aula, kabut samar dan aneh tiba-tiba naik, seperti hantu, melalui pilar batu yang menopang aula, dan lampu di atasnya padam pada saat yang sama. Jie, ini benar-benar jalan yang sempit untuk teman-teman, Xiao Yan. Aku tidak berharap bahwa kamu tidak hanya tidak jatuh di makam kuno, tetapi juga datang ke wilayah utara, Jie. Tawa aneh keluar dari kabut hitam. Ketika Dewa Kuil mendengar suara itu, dia memutar tubuhnya tanpa sadar. Dengan temperamennya, dia juga sangat takut pada makhluk yang bukan manusia atau hantu ini. Apakah dia orang yang kamu cari? Kata-kata tanpa emosi keluar dari mulut Dewa Kuil. Melihat kabut hitam aneh yang mendekat, warna jijik di mata Dewa Kuil tidak disembunyikan. Semakin lama dia bergaul dengan mereka, semakin dia bisa merasakan rasa jijik dari orang-orang ini. Jie, ya, kami sangat menunggunya. Orang-orang yang bisa Anda awasi akan berakhir dengan mengerikan. Tuhan Kuil berkata terus terang tanpa rasa takut. Jie, Temple Lord, selanjutnya, aku akan mengandalkan kekuatanmu. Selama aku bisa menangkapnya, Top akan sangat puas denganmu. Saya hanya meminta kompensasi. Tanpa terlalu banyak kesopanan, penguasa kuil mengajukan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Raja Sumber, ada senyum aneh lainnya di kabut hitam. Pada saat ini, bahkan pria parubaya itu tidak bisa membantu mengubah wajahnya. Di masa lalu, dia hanya bisa mendapatkan sebagian kecil dari keuntungan ketika dia bekerja untuk orang-orang ini. Tapi aku tidak menyangka bahwa kali ini, dia hanya ingin dia menangkap seorang kaisar petarung kecil, yang bisa memberinya keuntungan yang sangat menarik. Apa status anak ini? Layak memintamu untuk membayar nyawanya. Jie, Hall Lord, yang atas tidak suka orang yang banyak bicara. Suara kata-kata dingin datang dari kabut hitam. Segera, kabut hitam melayang pergi. Dalam sekejap mata, itu menghilang lagi di sudut gelap aula. 2 hari kemudian, di kaki Gunung Beiji, Xiao Yan berhenti dan berdiri. Gunung Beiji di depannya akan menjadi kesulitan terbesar yang dia temui selama perjalanannya ke Laut Utara, bukan karena hal lain, hanya karena raksasa yang berdiri di sini. Aula Gurun Utara, selama kita bisa melintasi Gunung Beiji, perjalanan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Karena itu, Xiao Yan entah kenapa gugup ketika dia datang ke kaki Gunung Beiji. Mungkin karena aula penguasa Beihuang adalah orang kuat di wilayah Huayuan. Dia benar-benar merasakan tekanan dari dunia luar. Meskipun tekanannya tidak berat, saat dia datang ke sini, tekanan itu datang ke pundaknya. Tekanan berat membuat napas Xiao Yan sedikit lebih cepat. Ini adalah energi yang kuat di lingkungan Huayuan. Bahkan jika mereka tidak dengan sengaja melepaskan tekanan, mereka dapat membawa penindasan orang bahkan jika mereka jauh. Yang kuat di lingkungan Huayuan benar-benar dapat disebut teror seperti itu. Dalam hatinya, Xiao Yan menghirup udara segar antara 2 gunung dan hutan, dan berjalan dengan mantap dan cepat di sepanjang jalan yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Meski perjalanan selanjutnya tidak jauh, tekanan tak kasat mata tetap menakutkan. Ada pejalan kaki yang berjalan di kedua sisi jalan dari waktu ke waktu. Xiao Yan bukan satu-satunya yang bolak-balik di antara 2 tempat. Namun, Xiao Yan terkejut bahwa orang yang lewat di sampingnya tampaknya tidak terpengaruh oleh ancaman ini. Dalam hal ini, Xiao Yan terkejut, tetapi dia juga berpikir itu karena orang-orang ini bolak-balik sepanjang tahun. Mungkin dia sudah terbiasa. Namun segera, pikiran bahwa Xiao Yan tergantung di hatinya menghilang, karena dia dengan jelas melihat mata bingung para pejalan kaki di sekitarnya.
Saat langkah Xiao Yan berlanjut, tekanan di kepalanya menjadi semakin kuat. Namun, hanya dalam waktu setengah jam, setiap langkah Xiao Yan sangat berat. Hampir setiap langkah akan meninggalkan jejak sedalam 1 inci di jalan, dan kedalaman jejak itu secara bertahap meningkat seiring berjalannya waktu. Sialan, apa yang terjadi? Tekanan yang lebih kuat di kepalanya membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Rasa penindasan yang disengaja ini seperti seseorang yang sengaja menekannya. Petik 2. Memikirkan hal ini, langkah maju Xiao Yan segera dipastikan, wajahnya yang serius terangkat, dan matanya menatap lurus ke gunung yang menjulang tinggi di depannya. Jika tekanan ini tidak ditujukan untuk semua orang, maka jawabannya hanya orang di puncak gunung, yang dapat menjawabnya untuknya. Apakah kamu tahu? Sama seperti Xiao Yan melihat ke atas, di puncak Gunung Beiji dan di aula utama Aula Beihuang, tubuhnya bersandar ringan pada pria parubaya yang duduk di kursi. Matanya yang tertutup ringan juga terbuka perlahan, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Suara samar kata-kata datang dari mulutnya, tetapi pada saat yang sama, itu juga jatuh ke telinga Xiao Yan. Berdengung, Xiao Yan tersambar petir. Wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar dan tiba-tiba menghilangkan tekanan di kepalanya. Begitu kakinya berubah, langkah Tianjue tiba-tiba muncul, dan tubuhnya terbang kembali seperti hantu. Sialan, itu aula penguasa Beihuang. Bagaimana dia bisa tahu aku di sini? Pada saat yang sama, Xiao Yan terkejut. Namun, dalam sekejap mata, bentuk tubuhnya telah muncul dari pandangan orang yang lewat. Di antara para pejuang kuat yang melawan kaisar, kecepatan seperti itu tidak ada bandingannya. Bocah itu mengeluarkan kekuatanku dengan begitu mudah, dan kecepatannya sangat cepat. Ini benar-benar tidak sebanding dengan kaisar yang bertarung biasa. Dia berseru di mulutnya, dan hati Lord of the North Wasteland Hall juga terkejut karenanya. Namun, Rao sangat terkejut sehingga cibiran di sudut mulutnya masih belum jatuh. Tidak peduli seberapa kuat kamu di tingkat kaisar yang bertarung, tetapi di depan penguasa aula ini, kaisar yang bertarung seperti semut mold. Sementara tawa dingin jatuh, tubuh Xiao Yan, yang dengan cepat mundur ke belakang dengan kecepatan kilat, tiba-tiba mandek. Tekanan di kepalanya ditekan sejenak, dan momentum yang tak tertandingi segera memperbaiki tubuh Xiao Yan di tempatnya. Kekuatan mengerikan tidak membantu tidak peduli bagaimana Xiao Yan berjuang. Segera, kekosongan di depan Xiao Yan perlahan berputar, dan seorang pria parubaya berjubah muncul di depannya. Itu adalah aula Lord of the North Wasteland. Aku tidak menyangka kamu berani membawanya ke pintu sendiri. Itu menyelamatkan penguasa kuil kita dari mencoba menemukanmu. Pemandangan pria parubaya menyapu Xiao Yan ke atas dan ke bawah, dan segera tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat alisnya. Dia terkejut dengan kekanak-kanakan pemuda berbaju hitam itu. Sulit untuk membayangkan bahwa anak laki-laki berbulu di depan kita akan menjadi mangsa di mata orang-orang itu. Apa yang spesial dari dia? Kamu memiliki beberapa keterampilan untuk dapat bertahan di bawah otoritas penguasa kuil tanpa jatuh, tapi itu saja. Mengambil kembali matanya, pria parubaya itu membuat ejekan ringan, dan kemudian jubah lengan itu melambai dengan lembut. Kekuatan mengerikan menyapu ke depan seperti semburan gunung dan tsunami, dan menghantam dada Xiao Yan dengan keras. Bang! Pada saat itu, seluruh dada Xiao Yan sangat tertekan. Sejumlah besar tulang rusuk di depan dadanya patah, dan bahkan organ dalamnya mengalami trauma. Tubuh kurus itu terbang mundur seperti karung yang rusak. Setelah melintasi parabola di udara, benda itu jatuh dengan keras ke tanah. Wajah asli yang bermartabat memutih pada saat ini, dan darah menyembur keluar tanpa uang. Napas seluruh orang menjadi lemah dalam sekejap mata. Kejutan di hatinya tidak bisa diperparah. Saat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhitungkan bagaimana orang di depannya menemukan identitasnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak melawan lagi, dia harus mati hari ini. Ketika pikiran bergerak, kekuatan darah dalam tubuh meledak, resolusi gambar emas sepenuhnya terbuka, dan api yang berbeda di topan tersapu tanpa reservasi. Di hadapan yang kuat di lingkungan sumber, jika Anda berani menyimpan setengahnya, itu akan memberinya pukulan telak. Namun, ada banyak cara, tapi nak, kamu masih tidak mengerti betapa kecilnya apa yang disebut kaisar pertempuran di mata orang kuat di lingkungan Huayuan. Melihat Xiao Yanfen mencoba yang terbaik untuk menunjukkan semua kemampuannya, bagaimanapun, pria parubaya di depannya masih menyindir.
Pada saat Xiao Yan bangkit, pria parubaya itu mengulurkan telapak tangannya, menyebarkannya dari udara tipis, dan menamparnya dengan lembut. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan yang ditutupi oleh api yang berbeda juga dijatuhkan oleh kekuatan yang mengerikan dan menghantam bumi dengan keras. Rao adalah Xiao Yan yang mencoba yang terbaik, tetapi di bawah kekuatan absolut orang kuat di Aula Gurun Utara, dia masih tidak dapat kembali ke surga meskipun dia berjuang. Bang! Tubuh yang dibungkus oleh api yang berbeda menghantam bumi dengan keras. Sirkulasi semangat juang dalam tubuh dan dukungan api yang berbeda terputus dalam sekejap. Kekuatan Xiao Yan seperti permainan anak-anak di depan yang terakhir. Namun, dengan kungfu melambai, Xiao Yan telah dikalahkan di tangan orang setengah baya lagi. Kengerian yang tak tertandingi muncul di hati Xiao Yan. Kekuatan pria parubaya itu adalah satu-satunya kekuatan yang dia lihat di antara semua lawannya sepanjang jalan. Bahkan jika dia masih memiliki kekuatan cadangan, dia sudah merasa bahwa dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Ini menegaskan bahwa dalam menghadapi kekuasaan absolut, segala cara dianggap sebagai perlengkapan. Di masa lalu, kalimat ini biasanya diberikan kepada lawannya olehnya, tetapi sekarang, Feng Shui akhirnya bergiliran dan mengembalikannya pada Xiao Yan sendiri. Wah, ini belum berakhir. Kamu tidak bisa jatuh begitu saja seperti ini. Pada saat ini, suara khusyuk Xiao Xuan akhirnya datang untuk secara simultan menafsirkan suara yang dalam dari yang terakhir. Kekuatan jiwa urutan kelima. Nak, kamu harus berdiri. Apakah kamu masih ingat bahwa istrimu jatuh ke dalam perangkap lawan dan dia masih menunggumu untuk menyelamatkan? Sebagai seorang pria, kamu harus berdiri sekarang. Bahkan jika lawan di depan kamu sangat kuat, aku masih harus menghadapinya denganmu. Berdiri. Suara teriakan terdengar di lubuk hati Xiao Yan. Tubuh yang hancur di bawah bumi tiba-tiba bergetar hebat, dan semangat juang yang melonjak-melonjak dengan liar, mengguncang kerikil di sekitarnya menjadi tumpukan bubuk batu. Tubuh yang jatuh langsung juga lurus dan perlahan ke atas. Berdengung. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang perkasa berubah menjadi gelombang tak terlihat dan menyapu Xiao Yan sebagai pusatnya. Tekanan mengerikan yang mendarat di kepala Xiao Yan ditentang oleh yang terakhir lagi. Tubuh yang jatuh berdiri lagi. Apakah ada jiwa lain yang tersembunyi di tubuhmu? Itu hanya bitah. Bagaimanapun juga, kekuatan yang dipinjam bukanlah milikmu. Bahkan jika ada 5 tingkat jiwa, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah seorang kaisar yang bertarung. Sedikit terkejut, dia mengangkat alisnya. Kemudian, pria parubaya itu masih mencibir. Bagaimana kamu bisa tahu jika kamu tidak mencoba? Pada saat mengangkat kepalanya, tangisan pelan datang dari mulut Xiao Yan. Hampir pada saat yang sama, telapak kakinya menginjak tanah dengan berat, dan kekuatan mengerikan mengalir keluar. Tanah di bawah Xiao Yan meledak secara langsung, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya gelap, seperti hantu, dan bergegas menuju orang parubaya. Keras kepala. Dengan dengungan dingin, tubuh pria parubaya itu juga melesat ke depan pada saat ini, mengepalkan tangan kanannya, dan bertabrakan dengan pukulan yang dibawa oleh Xiao Yan. Berdengung. Kekuatan jiwa yang melonjak menyapu dunia seperti gelombang laut. Bentuk tubuh pria parubaya yang bergegas ke depan dengan cepat melambat di benak Xiao Yan. Sementara Xiao Yan mengepalkan tangan kanannya, kekuatan jiwa di antara telapak tangan kirinya melonjak liar, mengembun menjadi telapak tangan yang tak terlihat, dan meraih pria parubaya di depannya. Tangan yang menjulang. Jantung berbisik, tetapi dalam sekejap mata, telapak tangan yang tak terlihat itu dengan kuat menggenggam tubuh pria parubaya itu. Bentuk tubuh yang terakhir bergegas ke depan juga mandek sejenak, dan kemudian dengan mudah mematahkan kendali tangan yang menjulang itu. Yah, kekuatan jiwa. Tepat ketika pria parubaya itu ketakutan dan curiga, tubuh Xiao Yan tiba-tiba muncul di depannya seperti hantu. Dia memukul dengan tinju kanannya dan memukul dada pria parubaya itu dengan tinju yang berat. Bang! Suara tumpul terdengar, tapi ekspresi wajah Xiao Yan mengeras dalam sekejap. Pada saat tinjunya jatuh, sumber gas yang melonjak mengembun dengan cepat di depan dada pria parubaya itu. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi perisai melingkar untuk dengan mudah menghentikan pukulan Xiao Yan. Namun, pukulan terakhir jatuh pada Xiao Yan tanpa syarat. Bang! Dengan satu pukulan, jubah hitam yang dikenakan oleh tubuh bagian atas Xiao Yan meledak, dan seluruh dadanya sangat tertekan. Darah merah menyembur keluar dari mulutnya.
Kekuatan yang baru saja terkumpul di tubuhnya terkena dampak dan bubar lagi. Kali ini, tubuh Xiaoyan akhirnya jatuh sepenuhnya. Aku berkata, bahkan jika kamu memiliki 5 tingkat kekuatan jiwa, kaisar yang bertarung hanyalah kaisar yang bertarung. Kesenjangan antara kamu dan aku tidak dapat dibuat dengan benda asing. Pria parubaya itu melangkah dengan berat dan mendekati Xiaoyan selangkah demi selangkah. Kali ini, tubuh yang terakhir benar-benar lumpuh. Cara orang di depannya jauh di luar imajinasinya. Dia pikir dia bisa mengendalikan yang terakhir untuk sementara dengan bantuan kekuatan jiwa, tetapi apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahwa orang di depannya hampir tidak terpengaruh oleh tangan yang menjulang. Meskipun kamu tidak layak disebut di mataku, aku masih harus memuji kamu. Kamu adalah orang pertama yang menyentuh tubuhku dengan kultivasi Dodi. Meskipun dia tahu bahwa dia harus membunuh Xiaoyan di depannya, apa yang dikatakan penduduk Parubaya adalah kebenaran. Setidaknya, di masa lalu, tidak ada kaisar yang berani melawannya, apalagi menyentuh tubuhnya dalam pertempuran. Batuk, haruskah aku merasa terhormat? Sulit untuk menopang tubuh, Xiaoyan dengan liar memadatkan semangat juang yang terpisah di dalam tubuh dan ingin meluncurkan dampak terakhir. Di depan hidup dan mati, Xiaoyan memutuskan untuk tidak menjadi orang yang bimbang. Pada saat yang sama, Xiaoxuan di kedalaman tubuhnya juga siap. Begitu orang di depannya membunuh Xiaoyan, dia akan mencoba yang terbaik untuk menunda yang terakhir, sehingga Xiaoyan bisa pergi. Namun, ketika pria parubaya itu datang ke kejauhan di depan Xiaoyan, wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Telapak kakinya tiba-tiba ditarik. Pada saat yang sama, tubuhnya juga dengan cepat mundur ke belakang. Bang! Sementara sosoknya mundur ke belakang, tanah tempat pria parubaya itu menetap beberapa saat yang lalu tiba-tiba meledak, dan ledakan yang mengejutkan terdengar di langit. Wajah pria parubaya itu juga menjadi suram saat ini. Ketika dia berhenti, matanya terangkat, dan matanya yang suram dengan cepat tertuju pada sosok hitam. Kamu juga orang kuat di wilayah Huayuan. Kamu tidak ingin bertarung melawan Aula Beihuangku hanya untuk bertarung melawan kaisar. Nada suara pria parubaya itu rendah, dan kata-kata dingin itu mengandung arti peringatan. Melihat gurun utara, bahkan mereka yang kuat di wilayah Huayuan tidak berani masuk dengan mudah setiap kali mereka menyebutkan Aula Gurun Utara. Kata-katanya sudah menjadi ancaman. Hehe, orang yang menyakitiku mengancamku untuk tidak ikut campur. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Gurun Utara ini adalah dunia Kinsumu? Tawa ringan yang lembut penuh dengan makna yang mendominasi. Kekuatan apa Aula Beihuang? Dapat dikatakan bahwa itu menutupi langit hanya dengan satu tangan di Beihuang ini. Hal ini diakui sebagai kekuatan paling kuat dari Beihuang. Namun, dalam populasi berjubah hitam saat ini, itu penuh dengan penghinaan. Dari titik ini saja, kita bisa yakin bahwa pria berbaju hitam ini pastilah orang yang tidak biasa. Untuk ini, Kinsu di tanah di bawah segera berpikir bahwa ada beberapa orang yang bisa memanggil namanya dengan nada seperti itu di hutan belantara utara ini, tetapi dia sepertinya belum pernah mendengar tentang orang-orang di depannya. Bahkan suara pihak lain terdengar sangat aneh. Apa yang paling membuat Kinsu curiga adalah apa yang dia katakan tadi. Dia dengan jelas mengatakan bahwa pemuda berbaju hitam di depannya adalah suaminya, tetapi sejauh yang dia tahu, Xiaoyan jelas sendirian dan tidak memiliki kekuatan di belakangnya. Tentu saja, Kinsu bukan satu-satunya yang terkejut dengan identitas yang terakhir saat ini. Dalam hati Xiaoyan, dia juga sangat terkejut. Dia masih ingat kata-kata dari langit saat ini. Mendengarkan suara ini, jelas bahwa lelaki tua joroklah yang menginginkan pil yang dia minta kompensasi dalam latihan merah Gobi beberapa hari yang lalu. Itu dia. Pada saat ini, hati Xiaoyan dan Xiaoxuan, kakek nenek dan cucu-cucu mereka, terkejut. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, sosok yang hanya bertemu mereka akan menyelamatkan mereka. Namun, seperti Kinsu, hati Xiaoyan juga penuh dengan keraguan. Dia tidak pernah bergabung dengan kekuatan apapun. Yang Mulia bilang anak itu laki-laki Anda. Di tanah, wajah Kinsu suram. Tujuannya adalah untuk membawa Xiaoyan kembali, tetapi dia tidak berharap untuk membunuh Cheng Yaojin di jalan, yang membuatnya sangat tidak senang. Kenapa? Kamu punya masalah. Saat berbicara, sosok itu muncul di depan Xiaoyan. Dia tidak bisa membantu tetapi memasukkan pil langsung ke mulut Xiaoyan. Kemudian, dia menoleh dan menatap Kinsu di belakangnya.
Tepat ketika Xiao Yan ketakutan, mata suram Qin Su juga jatuh pada sosok berjubah hitam di depannya. Dia hanya ingin bertanya, namun, ketika matanya melihat lencana berkilauan di dada yang terakhir. Lencana itu milik aliansi Herbalis. Ini bukan hanya perwakilan dari identitas yang terakhir, tetapi juga simbol status. Dia adalah orang kuat yang mengubah lingkungan sumber dan juga anggota aliansi Herbalis. Kultivasi dan identitas ini, setidaknya, adalah keberadaan wakil presiden dalam aliansi Herbalis. Herbalis, aliansi, Qin Su tidak bisa membantu tetapi menarik otot-otot di sudut matanya. Dia jelas tahu bahwa meskipun Aula Beihuang ada di tingkat penguasa di Beihuang, pada kenyataannya, ada banyak pasukan rendahan di Beihuang. Informasi orang dalam dari kekuatan-kekuatan itu begitu kuat sehingga bahkan Aula Beihuangnya harus menghormati dan takut pada 3 poin, dan aliansi ahli herbal, ini adalah kekuatan yang kuat yang diakui oleh semua negara sebagai tak terkalahkan, bukan yang lain, karena patung berdiri di belakang aliansi Herbalis adalah kekuatan tertinggi yang paling kuat di daratan. Danta, sialan, bagaimana mungkin seseorang dari aliansi Herbalis membantu anak ini? Pada saat yang sama, Qin Su tidak memberitahunya identitas Herbalis Xiao Yan. Kalau tidak, dia tidak akan memperhitungkan ini. Yah, apakah kamu masih ingin membunuhnya sekarang? Pria tua itu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tangannya negatif, matanya menatap yang terakhir, dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, wajah Qin Su tampak hijau dan putih. Pihak lain juga orang yang kuat di wilayah Huayuan. Belum lagi, identitas yang terakhir saja sudah cukup untuk membuatnya takut. Sekarang tidak mungkin untuk membunuh Xiao Yan. Tetapi ketika dia memikirkan godaan Yuan Wang, Qin Su tidak bisa menahan gemetar. Selama Anda menjadi pemain kuat di wilayah Yuan Wang, bahkan aliansi Herbalis pun tidak dapat membantu diri Anda sendiri. Bahkan jika Danta mengirim orang dan daratan begitu besar, kamu tidak bisa lari. Sekarang yang paling penting adalah Xiao Yan. Selama Anda bisa menangkapnya, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemain kuat di level Raja Sumber. Ternyata itu adalah teman aliansi Herbalis. Sejak Anda maju ke depan, saya tidak akan menyerang anak ini lagi. Namun, Tuan, Anda menyelamatkan orang-orang dari aliansi Herbalis, tetapi bisakah orang-orang di Aula Gurun Utara hanya mati? Sia-sia, pada bulan Januari baru-baru ini, lebih dari 10 pejuang yang kuat tewas di Aula Gurun Utara, termasuk jika saya tidak menghitung akun ini, bagaimana Qin Su akan melayani publik di masa depan, dan bagaimana Aula Gurun Utara dapat terus berlanjut mempertahankan. Matanya sedikit berkedip dan dia merenung untuk waktu yang lama. Qin Su perlahan membuka mulutnya. Mendengar pidato itu, lelaki tua itu menyipitkan matanya, menatap yang terakhir, ragu-ragu dan bertanya. Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku terlebih dahulu, dan biarkan aku membawanya kembali, dan biarkan dia secara pribadi meminta maaf kepada para pahlawan di istanaku. Setelah penghiburan, aku menghibur yang lain di istana, dan kemudian membebaskannya. Qin Su dengan cepat menghubungkan percakapan, yang persis seperti yang dia inginkan. Kamu bodoh ketika aku sudah tua. Jika aku benar-benar memberikannya kepadamu, kamu dapat mengambilnya kembali. Jika kamu dapat kembali, kamu dapat mengatakan 2 hal. Apakah kamu tidak percaya padaku, Tuan? Qin Su mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Mengapa aku harus mempercayaimu? Sama seperti pemimpin kuil Gurun Utara. Apa reputasi kuil Gurun Utaramu di Gurun Utara? Aku khawatir kamu tidak perlu aku untuk mengatakan lebih banyak. Ceritakan tentang reputasinya, kamu pantas mendapatkannya. Jangan terlalu banyak menipu orang. Akankah orang-orang di kuil Gurun Utara kita mati sia-sia? Begitu dia mengatakan ini, Qin Su menjadi marah dan melangkah maju. Momentumnya yang kuat segera menindasnya. Pria tua berjubah hitam melambaikan lengan bajunya yang besar dan nyala api besar segera melesat ke depan, memaksa Qin Su mundur 100 langkah. Nyala api yang mengerikan membakar sebagian besar jubahnya, membuat seluruh orangnya terlihat malu. Ini, jalan api. Sialan, orang tua ini masih menguasai jalan api. Wajah Qin Su berubah. Kekuatan lelaki tua di depannya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Apakah kamu masih ingin datang? Aku belum menyentuh siapapun selama bertahun-tahun. Sebaiknya aku memanfaatkan hari ini. Kemudian, Qin Su hanya menstabilkan sosoknya, tetapi lelaki tua di depannya melangkah maju.
Momentum yang mengerikan segera memaksa Qin Su untuk datang. Wajah yang terakhir juga menunjukkan tampilan yang lebih terkejut. Ketika sosoknya mundur dengan tergesa-gesa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tahap selanjutnya dari lingkungan sumber. Takut dengan pencapaian buruk lelaki tua itu, Qin Su segera tidak berani tinggal. Dia jelas memahami kesenjangan antara dirinya dan lelaki tua itu. Jika dia benar-benar memulai, itu akan merepotkan. Ketika Qin Su pergi dari sini, Xiao Yan bangkit dari tanah. Dengan pil yang diberikan lelaki tua itu, luka di tubuhnya segera tertahan. Semua luka ringan telah pulih. Hanya beberapa organ dalam dan tulang yang terluka. Saya khawatir itu akan memakan waktu lama untuk menunggu. Untungnya, serangan Qin Su tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Xiao Yan. Xiao Yan yang lebih muda, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Setelah bangun, Xiao Yan segera membungkuk pada pria tua di depannya. Tanpa diduga, itu hanya satu sisi. Orang tua itu mampu memperjuangkannya, yang benar-benar membuat Xiao Yan bersyukur dari lubuk hatinya. Tentu saja, ada juga identitas yang terakhir, tetapi yang membuat Xiao Yan penasaran adalah dia sepertinya tidak pernah mendengar orang seperti itu dalam aliansi herbalis. Dia belum pernah berhubungan dengan aliansi herbalis di wilayah utara. Oleh karena itu, pada saat ini, identitas lelaki tua itu telah menjadi fokus perhatian Xiao Yan. Hahaha, lelaki kecil itu baik. Dia bisa bersaing dengan lelaki tua itu. Di antara semua kaisar yang bertarung yang pernah kulihat, kamu adalah yang terbaik. Kualitas fisikmu tidak buruk. Kamu bisa berdiri begitu cepat setelah meminum pilku. Itu baik. Setelah dua kata pujian, lelaki tua itu tahu bahwa meskipun pilnya membantu Xiao Yan pulih dari cedera di tubuhnya, Xiao Yan dapat pulih begitu banyak dalam waktu singkat ini, yang tidak hanya bergantung pada kekuatan pil, tetapi juga pada kualitas fisiknya sendiri. Tuan, saya konyol. Keberanian saya tidak ada artinya di mata orang itu. Dia menggelengkan kepalanya, tapi Xiao Yan tersenyum pahit. Setelah tabrakan singkat tadi, dia tahu bahwa kekuatan Qin Su jauh di atasnya, dan kekuatan yang terakhir dapat digambarkan sebagai menghancurkannya. Memang, cara mewah apapun tidak berguna di depan kekuatan absolut. Haha, meskipun kamu masih bangga dengan kekalahanmu, kamu sangat sederhana. Melihat daratan, kamu dapat meninju orang kuat di Huayuanjing dengan kekuatan melawan kaisar. Bahkan jika kamu bukan yang pertama, kamu pasti salah satu dari sedikit. Anda dapat sepenuhnya menerima ini. Sambil tertawa, segera, di mata terkejut Xiao Yan, lelaki tua itu berbalik dan berkata lagi. Selain itu, anak kecil, kamu tidak ingin memanggilku. Aku bukan penatua yang tidak dikenal, tua, men. Anda ingin memanggil saya presiden, Anda tahu. Akan, presiden. Xiao Yan tercengang. Meskipun dia tahu bahwa yang terakhir berasal dari aliansi herbalis, dari mana dia memulai tentang presiden. Hei, sepertinya Handong belum memperkenalkan saya kepada Anda. Saya Xing Qian, presiden aliansi herbalis wilayah barat. Anda bergabung dengan aliansi herbalis kami melalui Handong, jadi Anda berkata, haruskah Anda menelepon saya presiden? Orang tua itu tersenyum, tapi Xiao Yan tiba-tiba mengubah wajahnya saat mendengar pidato itu. Dia terkejut. Tanpa diduga, presiden aliansi herbalis yang menghilang di wilayah barat ternyata muncul di wilayah utara, yang sangat mengejutkan orang. Saya harus mendesah bahwa dunia ini sangat kecil. Ini benar-benar di mana kita tidak bertemu dalam hidup. Untungnya, jika bukan karena keberuntungan untuk bertemu yang terakhir, Xiao Yan hari ini akan mati. Adapun nama Xing Qian, Xiao Yan secara alami telah mendengarnya. Lagi pula, sebagai salah satu dari 3 orang kuat sumber bahan kimia teratas di wilayah barat, dia juga presiden aliansi herbalis, dan dia juga herbalis tingkat ke-6. Bagaimana Xiao Yan bisa mengetahui identitas seperti itu? Tapi sekarang dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, tetapi Xiao Yan masih tidak bisa mempercayainya. Dia melihat seorang lelaki tua gila belum lama ini, akan menjadi presiden aliansi herbalis. Xiao Yan yang lebih muda, pernahkah kamu melihat presiden? Ketika dia pulih, pria anti-inflamasi itu tidak ingin menyanjungnya. Xing Qian langsung tertawa, tetapi kemudian dia berkata dengan senyum serius. Anak baik, tapi jangan berpikir kamu bisa berhenti membayar kembali pil hutangmu padaku. Aku bisa mengingatnya, hahaha. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan mulutnya.
Sebagai presiden aliansi herbalis dan herbalis tingkat ke-6, mengapa dia harus hidup dengan generasi yang lebih muda? Pada saat yang sama, Xiao Yan juga mengerti bahwa tidak heran Xing Qian akan meminta 4 pil hari itu. Saya khawatir alasannya adalah karena kekuatan jalan yang dikuasai Xing Qian. Kekakuan jalan api adalah yang terbaik di antara semua kekuatan jalan. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk menguasainya. Namun, keempat pil itu adalah pil terbaik untuk memadukan api. Menelan mereka secara alami akan bermanfaat untuk memadatkan kekuatan jalan. Hei, anak kecil, kupikir kau akan pergi jauh-jauh ke utara. Aku khawatir kau akan pergi ke Beihai. Mengikuti Xiao Yan di sepanjang jalan, Xing Qian secara alami melihat tujuan depan yang terakhir, dan dari sudut pandang bahwa dia ingin melintasi Gunung Beiji, tujuan yang pertama jelas sangat tegas. Kalau tidak, dia tidak akan condong ke Husan karena dia tahu ada harimau di gunung. Mendengar pidato itu, Xiao Yan sedikit mengangguk. Yang pertama juga menarik napas dalam-dalam, dan cahaya yang bermartabat melintas di kedalaman matanya. Pria kecil, Beihai tidak seperti Bei Huang. Ketika Anda sampai di sana, Anda harus berhati-hati. Saya tidak dapat membantu Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa seorang pria seperti Qin Su dapat membuat gelombang di Bei Huang, tetapi di Beihai, dia hanya tanduk kecil biasa. Begitu dia mengatakan ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Sebagai orang kuat di wilayah Huayuan, Qin Su hanya bisa dianggap sebagai peran kecil. Betapa mengerikannya hal itu di Laut Utara. Terima kasih telah memberitahuku, tapi aku telah mengambil keputusan. Beihai akan melakukannya. Dengan kepalan tangan yang khusyuk, Xiao Yan bersyukur, tapi tujuannya tetap teguh. Aku tahu kamu tidak akan mengubah arahmu, jadi aku hanya bisa memberitahumu ini. Meskipun aku tidak bisa membantumu terlalu banyak, biarkan aku memberimu tumpangan di sepanjang jalan, untuk menghindari pria itu, pencuri hati. Ketika Anda aman di sini, saya akan pergi dan melakukan urusan saya sendiri. Baiklah, terima kasih, Presiden. Xiao Yan tersenyum. Segera, Xing Qian mengulurkan telapak tangan dan meletakkannya di bahu Xiao Yan. Mata yang terakhir ditutup perlahan. Pada saat yang sama, tubuh mereka sedikit berfluktuasi seperti gelombang air. Namun, dalam sekejap mata, tubuh mereka menghilang di depan Gunung Beiji seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat yang sama, Qin Su, yang buru-buru kembali dari Aula Gurun Utara, juga mengarahkan matanya yang suram ke sudut gelap di aula. Dengan 2 orang pergi, ada kabut hitam, yang naik samar. Kamu masih memiliki wajah untuk muncul. Kali ini, Qin Su tidak sopan sama sekali. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, energi yang tak tertandingi segera melesat keluar dan menghantam kabut hitam dari sudut gelap. His. Energi itu diam-diam dilarutkan oleh kekuatan yang memancar keluar dari kabut hitam. Pada saat yang sama, suara serak datang darinya. Mengapa Dewa Kuil harus marah? Bahkan kita tidak mengetahuinya. Aku tidak menyangka bahwa seseorang dari aliansi herbalis akan membantu. Bocah ini benar-benar beruntung. Kenapa kamu tidak muncul dan melakukannya sebelumnya? Jika kamu dan aku bergandengan tangan, apakah kamu akan takut padanya? Sekarang kamu senang melihat mangsa melarikan diri dari bawah matamu. Qin Su penuh amarah. Jika bukan karena rasa takut orang-orang dan hantu di depannya, Xiao Yan sudah dalam kecukupan mereka, dan hadiah yang mereka janjikan sendiri akan jatuh ke tangannya. Bagaimana dia bisa didorong kembali oleh orang lain seperti ini saat ini? Tuan Kuil, Anda harus mengerti bahwa begitu saya muncul, saya akan segera mengungkapkan identitas dan posisi kami. Pada saat itu, semua kekuatan akan mengalihkan pandangan mereka ke sini. Kami tidak hanya akan diekspos di depan umum, tetapi juga Anda. Kuil Bei Huang akan menjadi sasaran kritik publik. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk tidak menangkap Xiao Yan, tetapi untuk melindungi diri mereka sendiri, kami telah bersiap di wilayah utara selama bertahun-tahun. Kami tidak boleh kehilangan segalanya karena kecerobohan saat ini. Jika tidak, bahkan jika kita dapat menghindari orang-orang ini, setelah pemimpin melakukan kejahatan, Anda dan saya akan mati. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Qin Su sedikit terpana di wajahnya. Setelah memikirkannya, dia mendengus dingin dan berkata, sekarang bocah itu telah melarikan diri, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Setelah pergi dari sini, kita tidak tahu apa-apa tentang jejaknya. Tidak mungkin menemukannya untuk saat ini.
Untuk masalah ini, saya akan melaporkannya ke atas. Itu saja untuk saat ini. Petik 2. Ada suara seperti memberi instruksi di kabut hitam. Kinsu mencium bau pidato dan tampak tidak wajar di wajahnya, tetapi dia masih diam dan tidak banyak bicara. Dalam sekejap mata, itu adalah 1,5 bulan kemudian. Setelah sebulan penuh gejolak, Xiaoyan akhirnya tiba di ujung utara hutan belantara utara, yaitu Laut Utara. Wilayah laut tak terbatas penuh dengan mata Xiaoyan. Deburan ombak di laut dan suara tepukan di bibir pantai bisa terdengar terus-menerus. Ada pagoda besar seperti awan mengambang di atas langit biru, yang semurni susu. Burung laut terbang di atas laut dari waktu ke waktu, mencerminkan dengan refleksi di air. Pada saat ini, di depan Xiaoyan, selain laut tak terbatas di kedua sisi, di depannya adalah kota besar yang terletak di laut. Kota Tentara Utara. Ini adalah pos pemeriksaan terakhir untuk memasuki Laut Utara. Pada saat yang sama, semua orang yang memasuki Laut Utara harus lewat di sini terlebih dahulu. Kota Beijun berbatasan dengan Beihai di utara dan Beihuang di selatan. Ini bukan hanya jalan lalu lintas utama antara Beihai dan Beihuang, tetapi juga tempat yang diperlukan antara kedua sisi. Tanpa kota Beijun, orang-orang di Beihuang tidak dapat memasuki Beihai. Pada saat yang sama, orang-orang di Beihai tidak dapat kembali ke Beihuang. Pasalnya, luasnya Laut Utara sendiri tidak memungkinkan bagi yang kuat untuk menyeberangi Laut Utara dengan mudah. Jika Anda ingin bolak-balik di antara keduanya, setidaknya Anda perlu mengubah kultivasi tingkat sumber. Ini saja sudah cukup untuk menggambarkan luasnya Laut Utara. Oleh karena itu, satu-satunya cara bagi orang kuat yang berkultivasi di Huayuan untuk menyeberangi Laut Utara adalah dengan perahu. Di seluruh gurun utara, semua kapal yang memasuki Laut Utara berada di bawah kendali sebuah keluarga yang disebut Longzefang di Kota Tentara Utara. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kapal di laut berada di bawah panji Longzefang, yang menjadikan Longzefang kekuatan nomor 1 di Kota Tentara Utara. Sebelum datang ke gerbang kota, Xiaoyan bisa melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu menjaga gerbang kota. Melihat nafas yang terakhir, dia tampak seperti kaisar pertempuran bintang 6. Pencapaian tersebut dapat dianggap sebagai sangat kuat di lapangan saat ini. Sekilas, Xiaoyan bisa melihat ada lencana berbentuk perahu di dada lelaki tua itu, yang merupakan simbol Longzefang. Orang tua itu dari Longzefang. Pada saat ini, setiap pejalan kaki yang memasuki kota membayarnya 50 batu roh tingkat rendah sesuai dengan aturan. Ketika dia mendekat, Xiaoyan tidak terkecuali. Dia menyerahkan batu roh. Pria tua berjubah abu-abu itu sepertinya melihat bahwa pria muda di depannya itu luar biasa. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, ada kantor pos yang didirikan oleh Longzefang di pusat kota. Anda bisa beristirahat di sana. Terima kasih telah memberitahuku. Selain itu, aku ingin bertanya, di mana aku bisa naik perahu ke Laut Utara di Kota Tentara Utara?" Dengan senyum lembut, Xiaoyan bertanya dengan nada datar. "Tuan, ini waktu yang buruk untuk datang hari ini. Sebuah kapal baru-baru ini sedang diperbaiki, dan waktu berlayar akan tertunda nanti. Harap tunggu beberapa hari, dan Anda dapat memulai perjalanan setelah kapal diperbaiki." Mencium pidato itu, lelaki tua berjubah abu-abu itu melengkungkan tangannya dan berkata, "Menunda, aku mengerutkan kening. Saya tidak berharap keberuntungan saya begitu buruk. Saya bertemu hal ini ketika saya datang ke kota Beijun. Berapa hari yang Anda butuhkan untuk memperbaiki kapal?" Sambil mengerutkan kening, Xiaoyan bertanya lagi. "Saya tidak yakin. Kapal kami diberkati dengan susunan. Hanya karena sudah digunakan terlalu lama sehingga sering perlu diperbaiki. Saya tidak mahir dalam perawatan kapal. Saya hanya tahu itu dulu 3 atau 5 hari. Jika lebih lama, mungkin butuh 10,5 hari. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa tinggal di kota selama beberapa hari, dan seharusnya ada beberapa ternyata." Pria tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan senyum pahit. "Arai," bisiknya dengan suara rendah. Segera setelah itu, Xiaoyan berterima kasih kepada orang tua itu dan langsung pergi ke kota. Melihat Xiaoyan memasuki kota, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya lagi dan mendesah pahit di dalam hatinya. Setelah begitu banyak dampak dari hewan laut, tampaknya kerusakan kapal tidak kecil. Jika tidak, dengan kemampuan presiden, tidak perlu mengundang mage arai lain untuk bertarung bersama,
tetapi orang-orang itu tidak mudah untuk diundang. Mereka semua adalah penguasa harimau dan serigala. Memasuki kota, Xiao Yanlue dengan enggan pergi ke kota. Dia ingat apa yang dikatakan lelaki tua itu barusan. Bagaimanapun, dia masih menghela nafas tanpa daya. Tanpa mendengarkan saran lelaki tua itu, Xiaoyan dengan santai menemukan sebuah pub di kota dan berencana mengambil cuti untuk menghilangkan kepenatan bepergian selama lebih dari sebulan. Dia akan pergi untuk menanyakan situasinya besok. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.